Pemirsa, pemerintah akan menentukan Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah melalui sidang Isbat sore ini. Sementara sebagian umat Islam di Indonesia telah bersiap untuk berlebaran Jumat esok. Lalu mengapa ada perbedaan waktu lebaran dan kerap terjadi? Dan ini kita masih membahasnya bersama Pak Kholik. Tapi kita tadi sudah janji kepada pemirsa untuk membahas mengenai hal itu ya, namun kita simak berikut informasinya. Kamis malam, Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan Idul Fitri 1444 Hijriah. Namun waktu berlebaran masyarakat Indonesia tahun ini diperkirakan akan berbeda. Lalu apa kata fakta? Muhammadiyah telah menetapkan Idul Fitri atau 1 Syawal tahun ini jatuh pada Jumat 21 April. Sementara pemerintah memperkirakan lebaran tahun ini jatuh pada Sabtu 22 April. Dan hal ini sama dengan perkiraan Nahdlatul Ulama atau NU. Perbedaan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia sudah lumrah terjadi. Pasalnya terdapat dua cara sesuai syariat untuk menentukan awal bulan Hijriah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggunakan metode hisab atau perhitungan matematik astronomi, di mana metode ini melalui serangkaian perhitungan untuk menentukan posisi geometri benda langit. Maka akan diketahui suatu siklus waktu sudah mulai atau belum, termasuk awal bulan kalender Hijriah. Sementara itu, pemerintah menentukan Idul Fitri dengan ruqyat yang menjadi metode utama dipadu dengan metode hisab. Metode Ruqyatul Hilal ini dengan pengamatan bulan menggunakan mata telanjang maupun dengan teleskop. Tahun ini pemerintah telah menetapkan 123 titik pemantauan hilal dari Aceh hingga Papua termasuk di Jakarta. Dan pada tahun ini juga menurut kriteria Mabims, hilal akan memenuhi syarat apabila mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan apabila hilal telah memenuhi syarat, maka akan ditetapkan 1 Syawal. Namun jika belum, maka Ramadan akan digenapkan 30 hari. Berbukalah maksudnya lebaran itu juga jika melihat hilal. Ini dasarnya. Ya. Karena itu memang sebagian besar itu masih pakai metode ru'yat. Bagian mengatakan ru'yah itu tidak mesti dengan mata kepala, tapi dengan dengan ilmu astronomi tadi, itu berarti ru'yah juga, seperti itu. Maka inilah yang terjadi di Indonesia. Yang terjadi di kita, adanya perbedaan metodologi berarti kan. Bagaimana sih seharusnya masyarakat Indonesia itu menyikapi perbedaan waktu lebaran nih? Artinya bagi yang mau lebaran duluan, monggo. Yang mau ya ikut pemerintah, monggo. Saya kira itu, dan kita tidak perlu pertentangkan karena perbedaan ini memang satu keniscayaan. Pemerintah akan menetapkan Idul Fitri malam nanti. Dan jika terjadi perbedaan, faktanya masyarakat Indonesia telah dewasa untuk menerima perbedaan sehingga Idul Fitri akan tetap dipenuhi kebahagiaan. Saya Raisa Nadia dan Dandi Bernardi. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya. Ya, kita lanjutkan dialog bersama salah seorang tokoh agama nasional, Pak Abdul Kholik. Pak Kholik, ya, tadi kita sudah cukup banyak sekali membahas mengenai bagaimana metode penghitungan, begitu ya Pak ya, dan juga kenapa alasannya berbeda. Nah, kita bahas yang lebih penting lagi ini. Jadi esensi setelah kita berpuasa 1 bulan lamanya, dan bagaimana kita menjaga hal-hal baik yang harus kita jaga ke depannya. Ya, jadi saya kira kalau kita memahami Ramadan itu bulan istimewa ya di dalam Islam. Bulan ke-9 dalam kalender Hijriah ini memang terasa istimewa karena ada 2 perintah sekaligus di situ. Perintah pertama adalah berpuasa sebulan penuh, dan perintah yang kedua adalah mengeluarkan zakat fitrah bagi kaum muslimin dan muslimat, besar kecil, tua muda, sakit maupun sehat. Jadi semua punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kalau kita menganggap bahwa bulan Ramadan ini 1 bulan penuh adalah bulan di mana kita dilatih untuk bersabar, bersyukur, bersaudara, kemudian juga bersahaja, dan kemudian
berderma dan lain-lain, itu sesungguhnya adalah satu bentuk training center. Jadi Ramadan itu sebenarnya training center ya. Setelah bulan penuh kita dididik dengan nilai-nilai yang baik begitu. Nilai kesabaran, nilai kejujuran, nilai kepedulian, nilai persaudaraan, nilai mengagungkan kebesaran Allah, dan kemudian juga meningkatkan hubungan antar personal, antar manusia, hubungan hablum minan nas dan hubungan hablum minallah gitu. Jadi baik vertikal maupun horizontal itu komplit ada di bulan Ramadan. Nah, esensinya adalah ketika bulan ini kita anggap sebagai bulan training center, pusat pelatihan untuk kita mengupgrade diri menjadi lebih baik untuk bulan-bulan berikutnya, maka tugas berikutnya adalah bagaimana prestasi yang sudah kita raih di bulan Ramadan itu bisa kita pertahankan, bahkan kita bisa tingkatkan pada 11 bulan berikutnya. Betul. Kita implementasikan segala hal, nilai-nilai baik yang kita peroleh dalam bulan Ramadan itu pada 11 bulan berikutnya. Jadi itulah esensi dari Ramadan sebagai bulan training center bagi seorang Muslim. Apalagi seorang Muslim yang ada di Indonesia. Ini sudah luar biasa karena kita terbiasa hidup dengan masyarakat yang heterogen, yang majemuk, maka Ramadan itu sangat ramah dengan kemajemukan. Gitu. Baik, itu yang harus kita pegang ya Pak ke depannya. Lalu tipsnya apa supaya tidak tergoda dengan hal yang tidak baik? Ya, tentu yang pertama prestasi itu harus tetap kita pertahankan. Jadi kalau selama bulan Ramadan kita bersabar, sudah berlatih dan kita lolos dan lulus untuk tetap punya jiwa yang sabar, kemudian punya sikap yang jujur, sikap peduli. Nah, sikap-sikap ini jangan berubah. Jangan berubah, dan bila perlu kita tingkatkan lagi kualitasnya pada bulan-bulan berikutnya. Nah, yang kedua tentu yang paling penting itu adalah implementasi. Kalau sekedar kita sudah berlatih kemudian tidak diimplementasikan, itu kan artinya mubadzir ilmu kita. Gitu. Jadi supaya tidak mubadzir hasil training kita itu, ya harus kita implementasikan. Jadi kalau hari ini dan tahun ini kita kesabaran kita belum maksimal, ya besok atau tahun depan harus lebih baik kan. Betul. Menghadapi musibah jangan panik gitu. Menghadapi sesuatu yang bersifat dadakan itu juga harus tetap rasional. Menyikapi perbedaan itu juga harus tetap dengan rasional. Jadi jangan cepat panik, dan kemudian biasakan utamakan rasionalitas. Nah, jadi menjaga emosi hal yang sangat utama ya Pak ya untuk bisa konsisten ke depannya. Pak Kholik, ini sebelum kita lanjutkan perbincangan kita ya terkait menyikapi perbedaan merayakan Hari Raya Idul Fitri ini 2003, kita ada informasi perayaan Lebaran di sejumlah kota. Pemirsa, Jamaah Aulia di Kecamatan Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta telah menggelar perayaan Jemaah Masjid Aulia Hari Raya Idul Fitri 2023 hari ini. Perayaan Idul Fitri Jemaah Aulia digelar pada Kamis 20 April 2023 berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh pengasuhnya. Hal ini juga sesuai dengan penetapan awal Ramadan mereka yang jatuh pada 22 Maret lalu. Meski merayakan Idul Fitri lebih awal dari ketetapan pemerintah, pengasuh Jemaah Aulia mengimbau jemaahnya untuk tetap menghormati perbedaan yang ada dan fokus dengan kerukunan umat beragama. Sementara itu, Jemaah Tarekat Naqsabandiyah di Padang, Sumatera Barat juga melaksanakan sholat Idul Fitri pada hari ini. Salah satunya di Masjid Baitul Makmur, Kampung Binuang, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Penetapan saat jatuhnya 1 Syawal 1444 Hijriah dilakukan berdasarkan perhitungan kalender Jemaah Tarekat Naqsabandiyah serta dengan metode hisab dan ruqyat yang diyakini secara turun-temurun.
Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana jalannya pantauan hilal di Gresik, Surabaya, telah bergabung bersama kami Oki Arisandi. Oki, seperti apa pantauan hilal di sana? Apakah sudah ada laporan? Apakah hilal sudah terlihat? Ya, selamat sore April dan juga pemirsa. Hingga sore hari ini, para petugas atau personel dari Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Gresik, Jawa Timur masih melakukan persiapan dan belum melakukan pemantauan hilal. Seperti yang Anda bisa lihat dan dengarkan, bahwa saat ini para personel dan juga para petugas dari Lembaga Falakiyah yang berada di Balai Ruqyat Bukit Condro di Kabupaten Gresik tengah melakukan persiapan berupa istighosa sembari nanti menantikan kedatangan Bupati Gresik, hingga selanjutnya proses pemantauan hilal akan segera dilakukan. Meskipun secara resmi belum dilakukan, namun sejumlah pihak juga saat ini tengah bersiap di balik peralatan masing-masing, baik itu dari teodolit maupun teleskop yang telah disiagakan sejak siang tadi untuk melakukan proses pemantauan hilal penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah. Kalau kita lihat April, bahwa memang di Balai Ruqyatul Hilal Bukit Condro Dipo ini seperti kita ada kendala sinyal dengan Oki Arisandi. Kita akan menghubungi kembali nanti. Kita lanjutkan dialog dengan Pak Kholik. Pak Kholik, ya tadi disebutkan bahwa kita harus menjaga ya Pak ya, bagaimana hal-hal baik yang sudah dilakukan di bulan Ramadan ini. Nah, tapi tadi yang menarik kalau kita lihat perbedaan, kembali ke perbedaan hari raya ya Pak ya. Ternyata tidak hanya hari ini atau besok saja, di Indonesia itu ada loh yang sudah hari raya hari ini, begitu loh Pak. Nah, ini menurut hukum Islamnya seperti apa? Ya, kembali ke keyakinan masing-masing ya Mbak ya, karena beragama itu metodologinya banyak. Gitu. Oleh karena itu maka ketika ada satu kelompok yang meyakini hari ini sudah harus lebaran, ya sesuai dengan keyakinannya ya silakan saja. Yang terpenting adalah bahwa keyakinan itu tetap berpedoman pada ajaran agama yang diyakini. Gitu. Jadi keyakinan inilah sebagai dasarnya. Dan saya kira untuk kasus Indonesia, umat Islam Indonesia sangat dewasa ya, jadi menyikapi perbedaan segala macam itu biasa yang harus dihormati, dan ini sunatullah ya. Artinya ya memang keniscayaan yang tidak bisa dipaksakan. Sesuatu yang berbeda kan tidak bisa dipaksakan untuk bersatu atau disamakan. Begitu juga sesuatu yang sama atau bersatu tidak perlu kita paksakan untuk berbeda kan begitu. Jadi saya kira sesuatu yang memang bentuk dan wujudnya berbeda, ya sudah, itu adalah sesuatu yang kita sikapi apa adanya, kita hormati, dan tentu saja yang harus kita lihat dan kita fokus adalah kita cari sisi persamaannya, begitu. Persamaannya apa? Ya kita bahagia menjelang 1 Syawal kan gitu. Ini yang kita fokus di situ. Jelang hari kemenangan itu ya? Hari kemenangan itu yang kita rayakan, karena dalam sebuah hadis disebut setiap orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kemenangan, 2 kegembiraan. Kegembiraan pertama adalah pada saat menjelang iftar, menjelang berbuka puasa, dan yang kedua adalah ketika nanti menghadap Rabb-nya, menghadap Allah. Jadi itulah 2 kebahagiaan. Gitu. Yang didapatkan ketika bulan puasa. Nah, bagi yang hari ini sudah lebaran, besok mau lebaran atau lusa mau lebaran, sama tingkat kebahagiaannya. Nanti semua akan ketemu dengan Rabb-nya, dengan sukacita. Gitu. Tetap harus dihormati. Bicara soal perbedaan nih Pak Kholik, apakah terjadi di negara kita saja atau di negara-negara Islam lain juga seperti itu? Sepanjang metodologinya sama dalam arti ada sebagian menggunakan hisab dan ada sebagian menggunakan Ru'yatul Hilal, pasti akan kondisinya sama. Jadi perbedaan tidak bisa terhindari, begitu. Yang terpenting adalah bagaimana memahami bahwa perbedaan itu yang harus menguatkan kita sebagai satu komunitas, satu bangsa, gitu. Jadi kalau misalnya kalaupun ada di satu negara misalnya homogen, semuanya sama dengan metode yang sama,
ya kita juga harus hormati gitu. Tapi kalau ada di sebuah negara dengan metode yang berbeda-beda, kita juga perlu hormati. Karena sesuatu yang berhasil diterapkan di sebuah negara tidak harus kita ikuti metode itu di negara kita, karena kondisinya berbeda-beda kan gitu. Tingkat keragamannya juga berbeda, tingkat pemahaman keagamannya dan keyakinan keagamannya juga berbeda. Baik, Pak Kholik, tapi kan yang kita ketahui bersama bahwa jumlah umat Islam semakin bertambah setiap tahunnya di seluruh dunia ya Pak ya. Nah, mungkin tidak ada satu ya panduan tertentu atau pimpinan tertentu yang bisa menyeragamkan seluruh umat Islam di dunia. Saya kira upaya-upaya ke arah itu sudah dirintis sejak lama ya Mbak ya. Konferensi-konferensi Islam sejak tahun 50-an, bahkan tahun 30-an sudah dirintis untuk itu. Tetapi kan kembali kepada dasar keyakinan bahwa memang untuk menetapkan satu bulan Hijriah itu metodenya bisa dengan hisab, bisa dengan ru'yah. Nah, dua pilihan ini kalau bisa jangan diberangus ya. Di-maintain saja, tetapi ini tetap menjadi satu metodologi yang bisa bersama dijaga dan kemudian sedapat mungkin itu bisa ambil titik kesamaannya. Toh waktu yang digunakan pada saat menentukan Ru'yatul Hilal itu juga berdasarkan hasil hisab. Jadi tanggal 29 setiap bulan Hijriah itu kan ditetapkannya antara lain dengan hisab. Nah, untuk menentukan tanggal baru bulan berikutnya itu baru dengan Ru'yatul Hilal. Gitu. Jadi dalam satu bagian ada di dalamnya macam-macam begitu Pak, termasuk hisab itu. Kita kembali kepada seperti apa kita mempersiapkan untuk menyambut hari kemenangan ini Pak Kholik. Apa yang harus diingat oleh umat Muslim khususnya di Indonesia sebelum menyambut hari kemenangan? Ada zakat yang harus kita wajib bayar. Ini seperti apa mekanismenya dan paling lambat kapan Pak? Ya, jadi saya ingin juga mengingatkan saudara-saudara kita yang Muslim, jangan larut pada kegembiraan menyambut Idul Fitri, tapi ada kewajiban pribadi yang belum tertunaikan. Nah, oleh karena itu, selepas nanti berbuka, coba diingatkan kembali apakah ada zakat fitrah yang belum tertunaikan dari anggota keluarga kita. Karena ini kewajiban mutlak yang harus ditunaikan ya Pak, begitu. sebelum hari raya. Sebelum sholat Id dilaksanakan. Karena kalau zakat fitrah kita keluarkan setelah salat Id, itu berubah hukum dan berubah posisinya. Hukumnya sudah bukan lagi wajib tetapi sunnah. Karena bukan lagi zakat tapi sodakoh. Kita akan bahas itu lebih lanjut Pak. Sepertinya pembahasannya akan panjang, namun kita pantau dulu hilal untuk menentukan Idul Fitri 2023 atau 1 Syawal 1444 Hijrah yang ada di Ambon, Maluku. Ini sudah ada rekan kami di sana, Nurdin Tubaga. Seperti apa? Apakah sudah terlihat hilal di sana? Nurdin. Ya, Nurdin, silakan dengan laporan Anda. Apakah hilal sudah terlihat di Ambon? Ya, baik. Aktif, saat ini saya berada di kawasan Karangpanjang, Ambon, Maluku, mana di tempat ini menjadi salah satu tempat untuk dilakukan pemantauan hilal untuk menentukan 1 Syawal 1444 Hijriah. Nah, saat ini yang tergabung dalam tim harusnya sudah ya Pak ya? Adalah dari MUI Kota Ambon, kemudian dari Kementerian Agama wilayah Maluku dan juga BMKG kelas 1 Ambon. Nah, untuk pemantauan saat ini hilal berada pada ketinggian permukaan bumi itu sekitar 1,69 derajat ufuk. Lama pengamatan itu sekitar 6 menit 84 detik karena memang kondisi cuaca yang kurang baik saat ini. Kira-kira demikian yang kembali ke studio. Baik,
Nurdin masih bersama kami, masih mendengar suara saya? Ya, ya. Baik, Nurdin, apakah pihak MUI pemerintah setempat sudah melaporkan hasil Rukyatul Hilal kepada Jakarta untuk dilakukan sidang isbat? Ya, saat ini proses pemantauan masih dilakukan dan sebentar lagi bahwa hasil pemantauan antara yang dilakukan saat ini oleh Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama dan BMKG nanti akan disampaikan ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Agama, untuk selanjutnya disidangkan dalam Berapa jumlah alat teropong atau alat yang digunakan untuk melihat hilal di sana? Ya, baik April, tools atau alat yang digunakan untuk menentukan atau melihat hilal hari ini adalah sekitar 2 teleskop dan juga sekitar terdapat 3 laptop dan beberapa kamera yang digunakan untuk membantu proses pemantauan. Baik, terima kasih Nurdin Tubaka melaporkan langsung dari Ambon, Maluku. Selamat bertugas kembali. Baik, kita lanjutkan kembali dialog kita bersama Pak Kholik ya. Pak Kholik, ada pesan tidak untuk umat Islam di Indonesia terkait kita ini sudah berada di penghujung Ramadan dan sebentar lagi akan menyambut hari kemenangan? Iya, tentu pertama yang ingin kami sampaikan adalah bahwa apa yang sudah kita laksanakan amaliyah Ramadan sebulan penuh itu harusnya menjadikan diri kita menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dan tentu saja kebaikan pribadi itu harus juga tercermin pada kebaikan sosial. Jadi kalau kita menjadi pribadi yang soleh, maka kita juga harus soleh secara sosial. Yang kedua tentu hal-hal positif yang sudah kita raih di dalam Ramadan selama sebulan penuh, tentu kita harus bisa implementasikan di tengah kegembiraan sukacita menyambut Lebaran. Ya. Nah, tentu saja ada bagian-bagian dari masyarakat kita yang karena keterbatasannya, karena kondisinya, karena posisinya, dia tidak sempat ikut merayakan Lebaran. Nah, oleh karena itu, siogianya kelompok-kelompok yang seperti ini coba kita lihat, kita santuni, kita beri ikut kebahagiaan kita tebarkan kepada mereka, dan dengan begitu maka kegembiraan dan kesukacitaan kita akan menjadi lebih sempurna. Pribadi, keluarga, masyarakat, dan kemudian teman-teman yang saudara-saudara kita yang masih terkendala untuk ikut berlebaran, maka kita beri empati kepada mereka. Jadi kebersamaan ini harus tetap dijaga. Betul. Bentuk empati, simpati kepada sesama. Betul. Ya Pak ya. Betul. Ini adalah esensi juga dari puasa itu sendiri. Betul. Kenapa harus kita lakukan. Terima kasih banyak ya, Pak Abdul Kholik sudah berbincang bersama kami. Selamat menyambut hari kemenangan. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik.